Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika, khususnya yang berhubungan dengan deret. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini diharapkan kita dapat, yang pertama, menyelidiki keberlakuan rumus deret bilangan untuk setiap bilangan asli n. Yang kedua, dapat menjelaskan prinsip induksi matematika sederhana. Dan yang ketiga, dapat menerapkan langkah-langkah induksi matematika untuk membuktikan rumus suatu deret bilangan berlaku untuk setiap bilangan asli n. Adapun yang perlu diingat sebelum mempelajari induksi matematika, antara lain adalah bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang tidak ada nolnya. Bilangan bulat positif tidak ada nolnya, berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlahan dari bilangan-bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Kemudian 3, implikasi. Dalam logika matematika ada yang namanya implikasi, yang secara umum implikasi itu dapat berbunyi seperti ini. Jika PK benar, maka PK+1 juga benar. Jadi implikasi tersebut bernilai benar. Sebelum masuk ke pembuktian dengan induksi matematika, ada beberapa hal yang perlu dipahami menyangkut deret. Perhatikan deret bilangan ganjil dan rumus deret bilangan ganjil berikut. Qn adalah pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat, dengan n sembarang bilangan asli. Apakah rumus deret tersebut benar? Kita lihat untuk n sama dengan 1, maka Q1 itu sama dengan 1 kuadrat. Q1 suku yang pertamanya 1, berarti atau dari ini 2 kali 1 dikurangi 1, karena n-nya 1, 2 kali 1, n-nya 1 kuadrat, 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1 benar. Untuk n sama dengan 2, berarti Q2 itu adalah 1 tambah 3 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. N-nya 2 berarti N-nya 2, 2 kali 2 min 1 itu 3 sama dengan N kuadrat 9. 3 berarti 3 suku yang pertama, yaitu 1, 3, dan 5. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Jadi untuk Q3 benar. Untuk n sama dengan 6, maka Q6 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Ini kalau jumlahkan 4, 9, 16, 25, 36 sama dengan 36, benar ya? 6 suku pertama, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 36. Untuk Q6 benar. Kemudian untuk n sama dengan k, berarti QK adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2 K-1 sama dengan K kuadrat. Jadi n-nya diganti dengan K. Kemudian untuk yang n sama dengan K+1 juga demikian. N-nya diganti dengan K+1. Yang ini juga kuadrat, K+1 kuadrat. 2 kali n, n-nya diganti K+1. Untuk yang n sama dengan K+2, maka K+2 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya
sampai tambah 2 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi N-nya diganti dengan K plus 2. N-nya diganti K plus 2, 2 kali K plus 2 min 1. N-nya juga demikian, ganti K plus 2 kuadrat. Ini dari sini kita belum bisa mengatakan bahwa Qn itu merupakan pernyataan atau rumus yang benar, karena kita baru menguji untuk beberapa nilai N saja, sehingga untuk membuktikannya dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika tentang kebenaran rumus ini atau pernyataan Qn ini. Apa itu induksi matematika dan bagaimana cara membuktikannya, kita simak yang berikutnya. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang menyangkut bilangan-bilangan asli atau rumus. Induksi matematika tidak dapat digunakan untuk menurunkan atau menemukan rumus. Prinsip induksi matematika, misal Pn itu rumus atau suatu pernyataan yang memuat semua bilangan asli N, maka cara pembuktian dengan induksi matematika sebagai berikut. Langkah yang pertama, buktikan bahwa rumus Pn benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Langkah yang kedua, tunjukkan bahwa jika rumus Pn benar untuk N sama dengan K, maka rumus Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau dengan kata lain, jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Kalau dari langkah 1 benar dan langkah 2 benar, maka disimpulkan Pn benar untuk semua N bilangan asli. Sekarang sebagai penerapan induksi matematika ini, kita akan membuktikan rumus-rumus deret berikut ini. Yang pertama, buktikan bahwa Pn adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah N itu sama dengan N per 2 kali N plus 1 untuk semua N bilangan asli. Pembuktiannya langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka P1 adalah 1 sama dengan setengah kali 1 tambah 1. 1 itu dari sini, karena N-nya 1 berarti suku yang pertama, sama dengan N per 2, N-nya 1, ini 1 per 2, N tambah 1, 1 tambah 1. Ini 1, setengah kali 2, 1. Jadi langkah pertama benar. Sekarang langkah yang kedua, untuk N sama dengan K, maka PK adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai K. Itu sama dengan K per 2 kali K plus 1. Andaikan untuk N sama dengan K, PK benar, ini akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah K tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 kali K plus 1 tambah 1 juga benar. Nah, sekarang akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, apakah PK plus 1 benar? Sekarang perhatikan ini. PK plus 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 per 2 kali K plus 1 tambah 1. Yang akan kita buktikan yang ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan.
Yang dirubah yang ruas kiri, kita rubah dari ruas kiri. Ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya tambah K itu sama dengan K per 2 kali K plus 1 dari ini. Dari pengandaian ini, andaikan ini benar. Ini andaikan untuk N sama dengan K benar. Kemudian ditambah yang ini K plus 1 tetap sama, masih sama maksudnya. Kemudian ini menjadi ini, hanya beda penulisannya saja tapi sama. Ini yang K plus 2 kali K plus 1, yang ini K plus 1 per 2 kali K. Ini ada 2 per 2 itu 2 per 2 1. Nah, maksudnya supaya bisa dijumlahkan, supaya ada penyebutnya 2. Maka ini dikali 2 per 2. Kemudian ini ada unsur yang sama, K plus 1 ini juga ada K plus 1-nya, sehingga bisa ditulis dalam bentuk perkalian seperti ini. Ini kalau dikalikan akan ketemunya sekian tambah sekian ini. Ini kesini hanya dipecah saja, 2 menjadi 1 tambah 1. Jadi ternyata ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Sehingga langkah kedua bernilai benar. Karena tadi pengandaiannya benar, maka dibuktikan K plus 1-nya ternyata juga benar. Maka langkah kedua dikatakan benar. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2, PN benar. Jadi ini terbukti pernyataan atau rumus yang benar. Kita lanjutkan yang nomor 2, contoh nomor 2. Buktikan bahwa BN adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2N sama dengan N kali N plus 1. Berlaku untuk semua N pilihan asli. Buktinya, langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka B1. B1 ya 2, di sini sudah kelihatan 2. 2 kali 1 itu dari sini, sama saja. N-nya 1 berarti 2 kali 1 sama dengan N kali N plus 1, N-nya 1 kali 1 plus 1. Ekivalen atau sama artinya 2 kali 1, 2, 1 kali 1 tambah 1, 2. Jadi langkah pertama atau langkah 1 benar. Sekarang langkah yang kedua, untuk N sama dengan K, maka BK adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2K sama dengan K kali K plus 1. N-nya diganti dengan K, 2K, K kali K plus 1, N kali N plus 1. Sekarang andaikan untuk N sama dengan K, BK benar, maka akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, BK plus 1-nya juga benar, harus benar. Kalau terbukti, berarti langkah kedua benar. Sekarang perhatikan, untuk N sama dengan K plus 1, berarti kan BK plus 1 adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 2K tambah 2 kali K plus 1 sama dengan N-nya diganti K plus 1. K plus 1 kurung K plus 1 tambah 1. N-nya K plus 1. Ekivalen atau sama artinya, ini dibaca ekivalen ya, ekivalen, ekivalen, ekivalen. Sama artinya, yang ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai tambah 2K. Ini ternyata sama dengan K kali K plus 1 dari sini. Ini kan sama persis ini. Sehingga ini bisa diganti dengan K kali K plus 1. Ini tetap sama. Kemudian ini ada unsur yang sama, K plus 1. Ini juga ada K plus 1. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk perkalian. K plus 1 kali K ditambah 2. Ekivalen atau sama artinya dengan K plus 1 kali K plus 1 tambah 1.
2-nya dipecah jadi 1 tambah 1. Masih dalam satu kurung. Ini dikurung saja, 1 plus K plus 1 dikurung. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi terbukti untuk langkah yang kedua benar. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 disimpulkan BN-nya benar. Pernyataan atau rumus ini benar. Contoh nomor 3. Buktikan bahwa Qn adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat untuk n semua bilangan asli. Pembuktiannya, langkah yang pertama akan ditunjukkan untuk n sama dengan 1, maka Q1 benar. Untuk n sama dengan 1 berarti kan Q1 2 kali 1 min 1 sama dengan n kuadrat. 2 kali 1 min 1 itu sama dengan 1. Sama dengan 1 kuadrat ya 1. N-nya 1. Jadi langkah pertama benar. Langkah kedua sekarang. Untuk N sama dengan K, maka K adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. N-nya diganti dengan K. Berikutnya, andaikan benar untuk N sama dengan K atau K benar, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, K plus 1 juga benar. Sekarang dibuktikan apakah K plus 1 benar. Kita lihat bahwa K plus 1 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2K 2 kali K min 1 tambah 2 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Apakah benar ini nanti? Apakah benar ini nantinya? Kita lihat. Sekali lagi, N-nya diganti dengan K plus 1. Yang terakhir berarti 2 kali K plus 1. N-nya diganti K plus 1, yang ini juga. Jadi K plus 1 kuadrat. Dua suku ini sebenarnya berurutan. Ini suku yang kalau ini suku ke K plus 1 berarti ini suku yang ke K. Sehingga ini bisa diganti dengan K kuadrat. Karena ini sama dengan K kuadrat. 1 sampai suku yang ke 2 kali K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Sehingga K kuadrat tambah 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2, dikurangi 1. Ekivalen K kuadrat 2K, 2 kurangi 1, 1. K kuadrat tambah 2K tambah 1 bisa ditulis dalam bentuk K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini ternyata kelihatan ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Jadi terbukti bahwa untuk N sama dengan K plus 1, K plus 1-nya benar. Jadi ini benar. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Sehingga untuk N sama dengan K plus 1, K plus 1 benar. Jadi dari langkah 1 dan langkah 2 dapat disimpulkan Qn benar. Nah, berikutnya ada latihan. Ada 5 nomor soal
Coba kalian kerjakan sebagai latihan agar kalian lebih memahami tentang induksi matematika, khususnya yang berkaitan dengan deret. Sementara kita cukup sekian, sampai ketemu pada pembahasan soal-soal tersebut di atas. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalimat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.